Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sautku, "Ini aku, utuslah aku." Saudara-saudara, kita semua diberi anugerah oleh Tuhan untuk kita semua diutus olehnya. Relakah saudara memberi diri untuk diutus bagi pekerjaan Tuhan? Jangan kekhawatiran menghalangi, karena kita dibekali dengan firman Tuhan dan Roh Kudus lengkap beserta kuasanya. Mari kita melatih diri bersama, melakukan pekerjaan Yesus, menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan pekerjaan Yesus. Dan saudara akan melahirkan pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam ibadah Blessing Revival. Kami telah menyiapkan info untuk 1 minggu ke depan. Untuk papa mama, jangan lupa ya ajak anak-anak untuk sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Mari berdoa bersama, menyerahkan segala beban kita ke hadapan Tuhan melalui ibadah doa malam pukul 19.00 setiap hari Selasa melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Firman Tuhan itu pelita kita. Yuk belajar bersama dalam Bible Study setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui grup WhatsApp Bible Study IRC. Nah, untuk para pemuda, jangan lupa ya selalu ikuti ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, on-site di GBI IRC, online melalui grup WhatsApp UTRC. Dan tentunya Blessing Revival akan selalu hadir setiap hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, on-site di GBI IRC, dan online melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang dapat mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba lambaikan tangannya, shalom. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita buat kita semua, betul atau tidak? Halo, betul atau tidak? Tentu betul, hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Sungguh Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Yesus kita adalah Yesus yang bangkit. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Dan kita serukan, Yesus bangkit. Mari dengan sukacita. Yesus bangkit. Iblis dihancurkannya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Maut dikalahkannya. Lambaikan tanganmu. Puji.
pujian kita kepada Tuhan. Lewat doamu bersyukur karena engkau dan aku punya Yesus yang bangkit. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami boleh berada di tempat ini. Kami merayakan Yesus yang bangkit. Kami yakin dengan pasti bahwa Yesus kami hidup. Dan pagi ini kami merindukan. Kami sungguh merindukan Yesus yang bangkit menyentuh setiap kami. Kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah-rumah mendapatkan sentuhan tangan Kristus yang bangkit. Haleluya. Dalam nama Yesus kami mau berkata bahwa kami menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan aku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Pastikan itu. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Saudara, engkau dan aku diberikan kuasa kebangkitan Kristus untuk menang. Apapun persoalanmu, bersama Yesus kita pasti menang. Bersama Yesus yang bangkit, kita pasti menang. Katakan kepada kiri kananmu, engkau menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya, dia bangkit. Oh haleluya, haleluya, Yesusku hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Sekali lagi bilang, Roh Kudus turun. Amin. Haleluya. Bilang haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus bangkit dan menyerukan nama Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala-galanya. Amin. Mari dengan sukacita. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita maju dan nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar. Akan tipu
Saudaraku, engkau dan aku menyembah Allah yang hidup. Engkau dan aku menyembah Yesus yang bangkit. Mari pagi ini saya ajak kita berikan penghormatan dan pemuliaan tertinggi bagi Dia. Sembah Yesus Raja mulia. Dia sudah mati dan Dia dibangkitkan bagimu dan bagiku. Dan kuasa bagimu Yesus, mulia. Angkat tanganmu dan angkat hatimu. Katakan dipuji dan ditinggikan namanya Yesus. Penghormatan tertinggiku bagimu Yesus. Arahkan hatimu kepada Yesus. Aku
Dia Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dia Tuhan, Dia bangkit dari kubur sebab Dia Tuhan. Dia bangkit dari kubur sebab Dia Tuhan. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan. Jangan ragukan Yesus. Dia bangkit dari kubur. Tidak ada yang bisa bangkit sendiri dari kubur kecuali Yesus, karena Dia adalah Tuhan. Ya, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah sungguh akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Tuhan.
Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Tapi karena Yesus bangkit, imanmu nyata dan hidup. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Karena percaya kami kepada Yesus tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Nyatakan firman-Mu, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom adik-adik. Halo. Hari ini kita ibadah gabungan. Mulai anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan kalangan yang tidak pernah merasa tua. Amin. Haleluya. Tua itu kan cuma perasaan kan ya, meskipun terlihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita bersama-sama merayakan Tuhan Yesus kita yang bangkit. Amin. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Saudara yang bangga akan Tuhan Yesus, katakan haleluya. 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 Tuhan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dan Tuhan Yesus harus bangkit. Dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Ada yang kesulitan cari kitab Kejadian, saudara? Kita baca Kejadian pasal 2 ayat 15 dan 16. Kejadian pasal 2 ayat 15 dan 16. Kita baca sama-sama ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perintah Tuhan jelas. Jangan apa? Jangan makan. Jangan apa adik-adik? Jangan makan. Kalau saya bilang adik-adik memang buat yang anak-anak ya. Maaf. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik, ini adalah satu-satunya larangan Tuhan. Satu-satunya larangan Tuhan. Yang kalau dilanggar akibatnya apa? Mati. Jadi pelanggaran terhadap perintah Allah akibatnya adalah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak berfirman kepada Adam. Kalau engkau tempeleng istrimu, engkau pukul istrimu, atau engkau maki-maki istrimu, engkau akan mati. Yang dikatakan Tuhan ini cuma jangan makan.
Cuma gitu tok saudara. Sulit gak? Sulit gak saudara? Buat adik-adik sulit gak? Jangan makan. Jangan makan permen itu. Sulit gak? Atau yang beberapa minggu lalu ada peragaan aneka makanan di sini. Khotbah tentang kuliner di sini. Masih ingat saudara? Ya. Kalau misalnya, maaf nih bukan promo ya. Ada Ciki Balls di sini. Terbuka saudara. Dan tidak ada tanda-tanda pemiliknya. Terus saudara periksa bungkusnya. Tidak ada nama yang tertera di situ punya siapa saudara. Apa yang saudara lakukan? Bukankah ini tempat umum? Terbuka dan tidak ada pemiliknya. Milik umum, milik bersama. Terus saudara ambil, barang siapa yang mau, makanlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini cuma masalah gak boleh makan saudara. Buat kita, perintah ini adalah perintah yang sangat mudah. Karena apa? Karena kita hidup di zaman yang beraneka ragam dosa. Dan kita berjuang itu sangat ngoyo saudara. Sangat berjuang supaya enggak jatuh dalam dosa. Kalau kita mikir Adam dan Hawa, maaf ya, kalau saya pribadi, saya merendahkan. Kalau saya boleh ketemu sama Adam dan Hawa, saya akan ngomong protes. Gitu tok ae kok gak iso sih. Iya enggak? Gitu tok ae kok gak iso. Wong cuma gak oleh makan loh, akibatnya sengsara sampai anak cucu cicit dan cicit-cicitnya. Kan menyengsarakan toh saudara. Kita yang ngerasa nih sulit saudara. Tapi buat Adam dan Hawa itu adalah tantangan yang sangat berat. Ingat, manusia itu kalau mengalami pencobaan tidak melebihi kekuatannya. Ya enggak saudara? Harusnya Adam dan Hawa bisa menang. Amin. Dan harusnya saudara dan saya bisa menang. Amin. Nah, kelanjutan ceritanya saudara tahu, saya tidak baca semua. Karena kalau kita baca sampai Wahyu saudara. Kita tahu cerita selanjutnya. Adam dan Hawa tidak tahu kita berapa lama mereka mengamati pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Mungkin pada hari Tuhan melarang dilihat gini, enggak tertarik. Hari berikutnya lihat lagi, enggak tertarik. Hari berikutnya, tahun depannya, lihat lagi. Kenapa ya kok enggak boleh dimakan? Ada rasa penasaran. Dilihat lagi, kok aneh ya, kenapa kok enggak boleh? Dilihat lagi, diamat-amati terus, sampai pada waktunya iblis memakai ular untuk menggoda manusia. Dan akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Apakah pada saat itu, saya tanya ini ya, manusia habis makan buah ini, buah petik ya, habis petik buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, habis petik gini, maaf yang belum makan, yang hari ini datang dengan rasa lapar, maaf. Apakah pada saat makan tiba-tiba apakah gitu saudara? Terus berbusa. Apakah begitu? Apakah begitu adik-adik? Halo adik-adik. Hai. Apakah Adam dan Hawa habis makan langsung mati? Jawabannya Ribka tidak. Soalnya dia suka baca Alkitab.
Tepuk tangan dulu buat adik-adik yang suka baca Alkitab. Saudara, enggak langsung mati. Jadi kata Tuhan, pada hari engkau memakannya engkau pasti mati. Kalau kita baca Alkitab secara utuh, ada beberapa jenis kematian, saudara. Yang pertama, kematian secara jiwa. Ya. Moralnya mati. Moralnya mati. Perasaannya mati. Perasaannya mati. Dia tidak peduli akan perasaan orang lain. Yang penting perasaannya sendiri. Kecil-kecil, ya, rebutan mainan. Punya adiknya diambil gitu aja. Kalau ditanya papa mama, kenapa kok diambil? Adik dapat, aku kok gak dapat. Dia tidak peduli adiknya nangis. Kecil-kecil rebutan mainan, saudara. Besar-besar rebutan warisan. Perasaannya mati, dia nggak peduli orang lain. Mati. Pikirannya jahat semata-mata. Yang penting apa yang menguntungkan buat dirinya sendiri. Itu jiwanya mati. Kemudian apa lagi? Tubuhnya masuk masa kematian. Kalau saudara belajar biologi, kenapa kok seorang anak bisa bertumbuh besar? Karena ada sel-sel yang bereproduksi terus. Dan ketika dewasa misalnya kita sakit, ada sel-sel yang bereproduksi terus. Sehingga kita bisa pulih. Tetapi jumlah sel yang bereproduksi dibandingkan dengan sel yang mati, lambat laun lebih banyak yang mati. Oleh karena itu fisik kita gak usah kita ya secara natural pasti akan melemah, akan menua. Karena banyak sel yang mati. Dan tubuh fisik kita pasti akan mati. Kemudian rohnya mati. Kematian roh ini bagaimana, saudara? Putusnya hubungan dengan roh Allah. Putusnya hubungan dengan roh Allah. Survei membuktikan, saudara. Coba tanya sama orang-orang, kebanyakan orang. Lebih takut Tuhan atau takut setan, saudara? Coba. Jalan tempat gelap takut. Mau ke kamar mandi takut. Prinsipnya lebih baik ngompol di sini daripada ke kamar mandi. Halo, kemana-mana, misalkan saya dulu masih kecil masih ingat. Kalau pas cuaca panas, turun hujan, katanya nggak boleh nangis. Anak kecil nggak boleh nangis. Saya nggak tahu yang berusia jauh di atas saya, memang ada mitos ini atau enggak? Kalau ada hujan, di cuaca panas, nangis, nanti katanya di apa itu? Nah, dibawa wewe gombel ya. Itu tahu itu. Dia korban. Maka dari itu, karena saya ini orangnya pengen tahu, saya coba nangis pas hujan musim cuaca panas. Ya tetap di sini tuh. Terus juga ada mitos katanya, tidak boleh potong kuku kalau sudah maghrib ke atas ya, katanya. Katanya sih, kuku yang jatuh jadi kunang-kunang. Saya pengen tahu, saya coba saudara, potong kuku pas sudah malam. Kukunya saya mati, gak jadi kunang-kunang. Saudara, begitu banyak ketakutan yang timbul terhadap kuasa-kuasa kegelapan, terhadap roh-roh jahat. Kepercayaan itu turun-temurun. Tapi berapa banyak orang tua
yang mengajarkan takut akan Tuhan. Itu indikasi roh kita itu mati. Lebih takut setan, percaya takyul. Dan kita mengabaikan Tuhan, saudara. Itu rohnya mati. Saudara perhatikan kejadian di Taman Eden. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, apakah mereka otomatis keluar dari Taman Eden? Tidak. Mereka masih berada di Taman Eden. Dan ketika Tuhan datang, mereka di mana? Sembunyi di Taman Eden. Belum diusir sama Tuhan, tapi sudah terpisah dari Tuhan. Saudara perhatikan, saudara bisa di gereja, saudara bisa di tempat yang dikatakan kudus, tempat yang indah. Tetapi manakala ada dosa, dosa itu memisahkan antara Allah dengan manusia. Sehingga meskipun kita berada di tempat yang dikatakan kudus, engkau pasti akan sembunyi dari Allah. Engkau tetap terpisah dari Allah. Belum diusir, sudah terpisah. Tuhan datang, manusia sembunyi. Tidak berani menemui Tuhan. Orang sejago-jagonya berbuat dosa. Meskipun dia tidak takut siapapun. Ada waktunya ketika harus berhadapan dengan Tuhan. Dia tidak berani memandang Tuhan. Manusia sembunyi, saudara. Manusia tidak berani menghadap Allah. Pertama karena mereka berdosa. Kedua mereka tahu bahwa ternyata mereka telanjang. Dan Tuhan tetap mencari manusia. Tuhan tidak membiarkan manusia sembunyi terus. Tuhan cari manusia. Karena apa? Dia mengasihi manusia. Saya katakan buat saudara, di tempat di mana engkau menyembunyikan diri terhadap Tuhan, di mana engkau menjauh dari Tuhan, saya katakan Tuhan mencari saudara. Tuhan tidak biarkan engkau terpisah dari Dia. Amin. Tuhan tidak mau jauh dari engkau. Oleh karena itu mari hargai kasih Tuhan, saudara. Hargai kasih Tuhan. Tuhan sudah berusaha mencari dan mencari, saudara. Dan ketika Tuhan mencari, Tuhan mendapati manusia. Manusia mengaku bahwa mereka telah berdosa di hadapan Tuhan. Tapi tidak langsung ngaku kalau saudara lihat. Iya gak? Enggak langsung ngaku, saudara. Tuduh-tuduhan dulu. Gara-gara itu loh, gara-gara itu loh. Dosa itu kan selalu menuding kan. Gara-gara itu, gara-gara itu. Ketika Tuhan Allah selesai berkata-kata dengan manusia, untuk menemui manusia, Allah membuatkan pakaian. Kalau saudara baca, sebelum manusia bertemu dengan Tuhan, manusia sudah bikin pakaiannya sendiri. Coba saudara lihat, Kejadian pasal 3 ayat 7. Ini detik-detik setelah jatuh dalam dosa, saudara. Kejadian pasal 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi mereka membuat cawat, mereka membuat pakaian pertama di dunia. Pakaian pertama di dunia. Dari daun pohon ara. Setelah Allah bercakap-cakap dengan manusia, Allah menjumpai manusia yang telanjang. Kita lihat di ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang. Apakah Allah berkata kepada binatang, binatang copotan kulitmu? Sini,
kasih buat manusia. Tidak gitu kan saudara? Apa yang dilakukan dengan binatang itu? Mati. Baru kulitnya diambil. Saudara bisa coba kok ngomong sama binatang, copotan kulitmu, kan enggak copot saudara. Ada kematian. Karena apa? Konsekuensi dosa adalah mati. Dan binatang itu harus mati. Binatang itu diambil kulitnya untuk menutupi ketelanjangan manusia. Dan saudara perhatikan, Yesus disebut anak domba Allah. Dia mati untuk menutupi ketelanjangan kita. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Manusia tidak bisa menutupi ketelanjangannya dengan sempurna, saudara. Apa yang manusia buat dari daun pohon ara, begitu daunnya kering, coklat, rontok, gampang hancur. Tuhan tahu yang terbaik buat manusia. Dan Yesus, dia mati untuk menutupi ketelanjangan kita. Amin. Mari kita lanjut saudara. Pertemuan pertama, istilahnya tatap muka Allah dengan manusia. Kalau saya boleh katakan, itu terjadi pada saat Allah memberikan pakaian kepada manusia. Tidak dikatakan karena Allah begitu jijik melihat manusia, setelah Tuhan Allah membuat pakaian, Tuhan Allah lemparkan. Adam, Hawa, tampanono, shoot. Terima ini, tangkap. Tidak saudara. Allah memberikan, berarti ada kedekatan. Perhatikan kasih Allah di sini saudara. Yang berikutnya, bagaimana manusia bisa menjumpai Allah? Kejadian berikutnya, Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4, ayat 3 sampai 5. Ayat 3 sampai 5. Adik-adik yang bisa baca ya. Baca ya, suka baca Alkitab kan? Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bagaimana Allah menjumpai manusia, saudara? Pada saat manusia datang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana manusia beribadah kepada Tuhan? Ibadah yang sangat kuno, sangat sederhana. Dirikan mezbah, bawa korban persembahan, dibakar di hadapan Tuhan. Pada saat itulah manusia bertemu dengan Tuhan. Jadi, kalau saudara mau datang sama Tuhan, tidak membawa apa-apa, apakah Allah menemui manusia? Apakah itu disebut ibadah? Saudara, perhatikan di sini. Manusia datang bawa korban persembahan di hadapan Tuhan. Itu baru disebut ibadah. Dan dari sini kita melihat ada korban persembahan yang diterima, ada yang tidak. Saya tidak bahas yang tidak diterima. Saya bahas yang diterima saja. Di sini dikatakan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Siapa yang disebut
anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa saudara? Siapa saudara? Siapa saudara? Jadi engkau tidak bisa beribadah tanpa Yesus mati. Saudara bayangkan saudara. Kalau tidak ada Yesus yang mati bagimu, engkau tidak akan pernah bisa beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara bisa beribadah kepada Tuhan, itu karena ada korban. Dan korban itu adalah Yesus, anak domba Allah. Oleh karena itu jangan sepelekan ibadahmu saudara. Jangan sepelekan ibadahmu. Karena apa? Ada orang yang sudah repot-repot mati buat kita saudara. Ada sosok yang begitu mengasihimu. Dan agar engkau bisa berjumpa dengan Allah Bapa, dia harus mati demi saudara. Oleh karena itu ibadah kita adalah ibadah yang mahal. Karena harganya adalah nyawa Yesus. Nyawa Yesus. Dia mati supaya engkau bisa beribadah. Kadang kita terlalu gampangkan ibadah saudara. Kadang kita terlalu gampangkan. Oh kapan? Minggu? Ya jam piro? Jam 7:30, oke. Cuma syukur aja datang ke gereja. Atau hari-hari biasa berdoa tiap-tiap hari. Biasa aja dengan tanpa perasaan apa-apa. Paskah 2021. Mari kita jadikan momentum kita ingat. Tiap kali ibadah ingat salib. Ada yang mati untuk saudara bisa ibadah. Ada yang sudah korbankan nyawanya. Itu hakikat Paskah, kematian Yesus buat saudara dan saya. Supaya kita bisa menghampiri Allah Bapa. Tidak main-main saudara. Dan Paskah yang indah adalah apa? Yesus mati sebagai korban. Dan ajaibnya dia bangkit. Dia tidak seperti korban-korban yang lain. Begitu dibakar, hangus, kena angin, hilang saudara. Tapi Yesus, dia mati dan bangkit buat saudara. Apa arti kebangkitan Yesus? Apa arti hidup Yesus? Kalau saudara perhatikan ayat-ayat firman Tuhan. Yesus sepanjang hidupnya dan meskipun dia telah naik ke surga, dia melayani Allah Bapa dengan melakukan kehendak Bapa. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang telah mengorbankan dirinya, dia telah menunjukkan teladan buat saudara dan saya. Berikan juga hidupmu sebagai korban persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Hidup ini adalah persembahan buat Tuhan. Hidup ini adalah ibadah buat Tuhan. Kita baca dasar ayatnya Roma 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Ayat 1 dan 2. Yuk adik-adik juga baca ya. Roma pasal 12 ayat 1. Kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibadah kita bukan sekedar kita datang di dalam doa, firman Tuhan, dan penyembahan. Tetapi plus hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Inilah makna kebangkitan Yesus buat saudara dan saya. Tidak berakhir pada kematian, tetapi berlanjut pada hidup yang baru. Manusia lamamu harus mati dan engkau harus hidup bagi Allah. Itu penyempurnaan ibadah perjanjian baru. Bukan cuma kita sekedar rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tapi hidup kita tidak sesuai dengan Alkitab. Ibadah yang sempurna, kita rajin doa, rajin baca Alkitab, rajin berkumpul bersama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Janganlah engkau meninggalkan ibadahmu. Jangan biasakan dirimu seperti orang-orang yang menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Disempurnakan dengan hidup yang sesuai. Sesuai. Engkau dekat dengan Allah, tunjukkan melalui hidupmu, saudara. Dan Yesus sudah membuktikannya. Dia mati, dia bangkit, dia hidup dan terus melakukan kehendak Allah sampai hari ini. Dan saudara dan saya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mari kita hidup seperti Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Amin. Jangan sia-siakan kematian Yesus buat saudara. Jangan sia-siakan kebangkitan Tuhan Yesus buat saudara. Mari kita bersama-sama kita renungkan betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar kebaikan Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Katakan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Yang berterima kasih saya undang bangkit berdiri. Mari adik-adik yang bersyukur pada Tuhan Yesus, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari angkat tangan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari katakan, Engkau Allah yang setia. Bapa yang sungguh mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Saudara berani katakan hidupku dalam-Mu Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Sambil saudara rasakan kesetiaan Allah, rasakan kasih Tuhan buat saudara, betapa Dia mengasihimu. Dia rela korbankan dirinya supaya saudara bisa merasakan hadirat Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang Tuhan berikan buat kami, kebangkitan yang Tuhan berikan buat kami. Shimarata kalaya lawas shikurana lawas shibaralalalalawas. Oh, terima kasih. Mari angkat kedua tangan. Saya mengajak setiap adik-adik, anak-anaknya yang dikasih, kau yang cinta Tuhan, mari angkat kedua tangan. Angkat kedua tangan. Ada Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Dia mau dekat dengan saudara dan saya. Dia mau dekat denganmu adik-adik. Haleluya. Mari rasakan kasih Tuhan. Tuhan Yesus jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkan hati kami, motivasi kami Tuhan. Pulihkan roh kami. Lawat setiap umat. Lawat setiap umat kudus. Hati kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Mengabdikan hidupnya buat Tuhan Yesus, bukan untuk sementara, bukan
bukan cuma hari ini, tapi besok, lusa dan seterusnya. Selama-lamanya Kau berikan hidupmu sebagai korban yang berkenan di hadapan Allah. Semangat pelayanan. Kalau saat ini semangatmu kendor, mari berbarui saat ini. Rabakaya labashira lalabaya labashira ramalaya labashira rekarabana rabaya ira lalamona ya labashira lalalaya labashira. Haleluya. Biarlah matamu senantiasa memandang pada salib. Salib yang sudah kosong. Yesus sudah mati di sana. Dan dia sudah bangkit. Dia hidup. Biarlah prinsip hidup ini ada di dalam hidupmu. Engkau sudah mati. Manusia lamamu mati. Dan engkau hidup sebagai manusia baru. Yang mengabdikan seluruh hidupmu. Semua yang kau pikirkan. Semua perasaanmu. Dan semua yang kau lakukan. Untuk Allah Bapa. Jangan lagi hidup untuk dirimu sendiri. Hiduplah bagi Allah Bapamu. Dan bagi keselamatan sesamamu manusia. Mari tanamkan itu di dalam dirimu saat ini. Jangan kau keluar dari gedung ini dengan sia-sia tanpa perubahan. Setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan menghendaki pembaruan budimu. Tuhan menghendaki engkau semakin tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Dan tentunya kehendak Tuhan adalah engkau melakukan yang baik. Semakin hari engkau baik. Semakin hari engkau baik. Mari katakan di dalam hatimu dan ucapkan dengan mulutmu, Tuhan Yesus, hari demi hari aku semakin baik, semakin baik, semakin baik, sampai sama seperti Engkau yang sempurna. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima
kita naikkan syukur kita. Bersyukur karena jika engkau bisa beribadah, itu karena Yesus yang telah menyerahkan nyawanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Aku percaya ibadahku menjadi ibadah yang berkenan kepadamu. Ibadahku hari ini menjadi ibadah yang diterima oleh Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus bagiku. Terima kasih Bapa. Sungguh di atas mezbahmu pada hari ini kami meletakkan hidup kami. Biarlah hidup kami selalu hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Hidup di dalam kehendak-Mu. Hidup di dalam rencana-Mu. Menyenangkan hati Bapa. Sampai kami kembali bertemu muka dengan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pengabdianku hanya untuk-Mu. Terima kasih. Yesus, Yesus, aku berseru. Engkau Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Aku panggil nama-Mu. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Panggil Dia. Yesus, 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 ku berseru. Biarlah sungguh seluruh hidupku bagi Yesus, ku panggil nama-Mu. Aku ucapkan di hadapan-Mu Tuhan, pengabdianku hanya bagi-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Sekali lagi dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Ini ungkapan hatiku yang terdalam bahwa pengabdianku hanya padamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara diberkati pagi ini. Saudara bertemu dengan Yesus yang bangkit hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan Allah kita yang perkasa. Dia hadir di dalam diri kita. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya
Yesus bangkit untuk kita. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita juga akan berdoa syafaat. Dan kita percaya doa kita didengar oleh Tuhan Yesus. Kita akan berdoa buat peringatan kebangkitan Kristus, menyemangati semua umat Tuhan di seluruh dunia untuk bangkit dan memberitakan keselamatan di dalam Kristus. Yang kedua, kita akan berdoa kuasa kebangkitan Kristus menyemangati IRCR, termasuk saudara dan saya hari ini. Ya, menyemangati kita semua, termasuk IRC Connection dimanapun, untuk melakukan visi yang Tuhan taruh di dalam diri kita, yakni mengalirkan aliran kehidupan dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, kita akan berdoa untuk pemerintah, negara dan bangsa kita. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Amin. Allah yang benar, Allah yang mati bagi kami semua, dan Allah yang sama, yang bangkit, yang hidup, yang menang. Tuhan, kami mohon agar kuasa kebangkitan-Mu sungguh-sungguh mewujud dalam diri seluruh umat Tuhan. Semangat kebangkitan yang memberi kami semangat untuk maju melangkah bersama Engkau. Yang mau semangat mewartakan kebenaran-Mu, bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat yang hidup, juru selamat yang benar, yang benar-benar hidup, yang benar-benar menang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon, biarlah kuasa kebangkitan-Mu boleh menjadi semangat bagi setiap kami para IRCR dimanapun kami berada, dan juga IRCR Connection. Tuhan, biarlah kami boleh terus semangat untuk melaksanakan visi yang sudah Tuhan tetapkan bagi gereja kami. Biarlah kami boleh mengalirkan air hidup itu kemana-mana, dan kami boleh mengalir bersama kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami percaya dimanapun kami berada, ada mujizat yang boleh terjadi, karena Engkau menyertai setiap langkah kami. Engkau ada di dalam setiap kami, dan kuasa kebangkitan-Mu itulah yang membangkitkan dan memampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau murnikan setiap orang yang duduk di dalam lembaga-lembaga pemerintahan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinetnya. Kiranya Tuhan jagai, lindungi dan sertai. Biarlah hatinya tetap dipenuhi dengan sukacita. Hatinya tetap dipenuhi dengan motivasi yang benar dan ketulusan untuk melayani rakyat. Kami juga berdoa untuk seluruh pemerintah daerah dimanapun berada. Tuhan, kiranya kendali Tuhan ada pada mereka semua. Satukan Tuhan setiap pemimpin kami, sehingga mereka memiliki kesatuan hati dengan satu tujuan, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Bapa, banyak sekali persoalan yang dialami bangsa kami. Kami percaya jika Tuhan menuntun, membimbing bangsa kami, maka kami akan melaluinya dengan baik. Sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau lawat bangsa kami. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas setiap rakyat Indonesia. Ada damai sejahtera, ada persatuan. Seluruh rakyatnya bersatu padu untuk mensukseskan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Panglima TNI, juga Kapolri. Tuhan berkati mereka, supaya mereka memiliki kesatuan hati dan seluruh jajarannya bersatu padu, mengawal Indonesia menjadi Indonesia yang aman dan penuh damai sejahtera. Kami bersyukur Tuhan, karena tidak ada rencana yang jahat yang berhasil di negara ini. Kami percaya itu karena campur tangan Tuhan.
kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, kita juga akan berdoa, kita akan menyerahkan persembahan kita. Dan persembahan nanti bagi saudara yang ada di tempat ini boleh saudara masukkan di dalam kotak putih yang berada di depan. Kita akan berdoa dan menyerahkannya. Bapa, terima kasih pada kesempatan ibadah pada hari ini. Kami juga membawa korban persembahan. Biarlah kiranya persembahan kami dikuduskan, diberkati, agar apa yang kami persembahkan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkannya dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kami rindu berdoa bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dari hari Senin minggu kemarin sampai hari Minggu hari ini. Baik Bapak Ibu yang ulang tahun pribadi maupun juga yang merayakan wedding anniversary atau yang ulang tahun pernikahan. Monggo silakan boleh bangkit di tempat duduk masing-masing. Yang ada di rumah-rumah juga boleh bangkit berdiri. Kami akan berdoa untuk saudara. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat panjang umur. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Baik yang ada di tempat ini maupun yang berada di rumah-rumah. Tuhan berkatilah mereka, kiranya kuasa kebangkitan Kristus sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh lebih bersemangat untuk melayani Engkau di tahun yang baru ini. Tuhan, Engkau yang sudah memberkati dengan umur yang baru, kiranya Engkau sendiri yang akan memperlengkapi mereka dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Sehingga mereka makin cinta Engkau dan makin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa supaya visi-Mu terhadap IRC sungguh-sungguh di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi saksi-Mu di mana-mana. Membawa jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Dan mengalirkan kuasa Roh Kudus itu kemana-mana. Terima kasih Tuhan, berkatilah mereka, berkatilah keluarga mereka masing-masing, berkatilah studi mereka dan pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menganugerahkan usia yang baru, Engkau sendiri yang akan memperlengkapi mereka dengan segala perlengkapan yang mereka butuhkan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan jangan lupa, nyatakan Yesus di dalam hidupmu. Karena sesungguhnya hidupmu adalah kitab yang terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Pertanyaannya, apakah setiap orang melihat Yesus di dalammu? Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, sungguh penyertaan Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada padamu selamanya. Amin. Yesus bangkit. Saudara dan saya bangkit untuk menyatakan keselamatan di dalam Kristus. Mari dengan sukacita. Iblis dihancurkannya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Maut dikalahkannya. Haleluya, ku puji Dia. Hosana mulia namanya. Haleluya, ku sembah Dia. Ku bangkit bersama Dia. Sekali lagi bilang Yesus bangkit, anak-anak. Yesus bangkit. Iblis dihancurkannya. Ye, 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 ye. Ya. Maut dikalahkannya. Semua angkat tangan. Ku puji Dia. Hosana mulia namanya. Haleluya, ku sembah Dia. Ku bangkit bersama Dia. Haleluya. Haleluya, ku puji Dia. Amin. Hosana mulia namanya. Haleluya, ku sembah Dia. Ku bangkit bersama Dia. Bilang, ku bangkit bersama Dia. Sekali lagi bilang, ku bangkit bersama Dia. Haleluya. 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 Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Apakah Anda sudah menikmati berkatnya? Sharing di kolom komentar ya. Tetaplah tekun beribadah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur untuk pelayanan yang Kau percayakan buat kami pada hari ini. Biarlah sungguh apa yang